Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 167. Apa yang terjadi jika kalian semua meledakkan bahan peledak yang disimpan di sini? Sekelompok anak-anak terkejut. Dong Suebing berdiri di sana dengan ekspresi tegas di wajahnya. Pulang sekarang. Berhentilah bermain petasan di sini. Penduduk desa tua itu berjalan mendekat. Bukankah aku sudah bilang pada kalian semua untuk pergi dari sini? Pulang sekarang, kata penduduk desa tua itu, tapi dia tidak menyangka petasan bisa meledakkan bahan peledak. Beberapa anak mulai berlari menuruni gunung, dan Dong Suebing merasa lega. Xiao Dong, ayo kembali. Su Yan tertawa. Dong Suebing berbalik dan melihat milikku yang ditinggalkan itu, sebelum berjalan menuruni gunung bersama Su Yan. Di kaki gunung, dia memberitahu Su Yan bahwa dia akan bertemu seorang teman sebentar lagi. Su Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menyuruh Dong Suebing untuk melanjutkan, dan dia pergi dengan taksi menuju Gunung Daming. Setelah Su Yan pergi, Dong Suebing segera menelepon Ku Yun Xuan. Bibi Xuan, kamu di mana sekarang? Saya baru saja tiba dan hendak menelepon Anda. Di mana kamu akan bertemu denganku? Datanglah ke desa Changhua Guoshi sekarang. Cepat. Mengapa? Apakah kamu sedang terburu-buru? Tentu saja. Segera ke sini sekarang. Ini penting. Saya akan menunggu di kaki gunung. Siang, Ku Yun Xuan tiba di kaki Gunung Yuyan. Dong Suebing tidak bertemu Ku Yun Xuan selama beberapa hari, dan dia terlihat lebih cantik. Ketika Ku Yun Xuan melihat Dong Suebing, dia menamparkan bagian belakang kepalanya. Apa yang terburu-buru? Apakah ada kebutuhan untuk menelepon saya berkali-kali? Apa kamu tidak tahu seberapa jauh tempat ini dari bandara? Dong Suebing memegang tangannya. Saya tidak punya banyak waktu. Ayo naik gunung. Ada peluang untuk menghasilkan uang. Ku Yun Xuan memandangnya dengan bingung. Ceritakan padaku detailnya. Saya melihat tambang, dan saya harus mengambil alihnya. Saya jamin kami bisa menghasilkan uang dari tambang ini. Bagaimana Anda tahu? Saya dapat memberitahu. Percaya saja padaku. Tapi kami masih perlu mendirikan perusahaan kami. Jika Anda mengambil alih tambang ini, bagaimana kami akan mendirikan perusahaan kami? Dong Suebing berpikir sejenak. Mari kita diskusikan dulu dengan pemiliknya dan lihat apakah kita bisa menyewanya untuk 1 atau 2 bulan. Anda juga memerlukan waktu untuk mempersiapkan perusahaan kami. Ketika kami menghasilkan uang dari tambang ini, kami dapat mendirikan perusahaan yang lebih besar. Dong Suebing tidak tahu apakah bagian dalam tambang itu memiliki batu darah ayam. Dia hanya mengetahui daerah dekat bahan peledak banyak batunya. Karena itulah dia memutuskan untuk menyewa tambang tersebut selama 2 bulan. Daerah pertambangan barat. Dong Suebing dan Bibi Xuan kembali ke tambang yang ditinggalkan, dan dia mengajaknya berkeliling. Ku Yun Xuan melihat sekeliling tambang. Ini milikku yang kamu bicarakan. Bukankah mereka berhenti menambang? Hei, siapa kamu? Seorang pria parubaya bertanya sambil menyorotkan obornya ke Dong Suebing dan Ku Yun Xuan. Kenapa kalian berdua ada di milikku? Ada banyak bahan peledak di sini, dan itu berbahaya. Keluar dari sini sekarang. Pria itu berusia 40-an, dan dia seharusnya menjadi Yetua, pemilik tambang ini. Ini milikmu. Dong Suebing memandangnya. Bisakah kamu membuat keputusan di sini? Paul Ye mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Mari kita bicara di luar. Di sini terlalu gelap. Setelah keluar dari tambang, Dong Suebing bertemu dengan penduduk desa tua itu. Penduduk desa tua itu bertanya, "Mengapa kamu kembali?" Jawab Dong Suebing. Ini tentang milikku ini. Teman saya tertarik untuk menyewanya. Penduduk desa itu bingung. Dia telah memberitahu Dong Suebing bahwa ini adalah milikku yang tidak berguna, dan tidak ada batu darah ayam. Kenapa dia masih meminta temannya untuk menyewanya? Tapi Yetua ada di sana, dan dia tidak banyak bicara pada Dong Suebing. Dia hanya mengangguk dan pergi. Beberapa penduduk desa mendengar percakapan mereka dan menggelengkan kepala. Semua orang di sana tahu tentang tambang ini. Mereka telah mencoba menambang selama beberapa bulan, tetapi tidak ada satupun batu darah ayam. Yetua adalah yang paling bahagia. Dia telah mencoba mencari seseorang untuk mengambil alih tambang selama berminggu-minggu, dan akhirnya dia menemukan seseorang yang tertarik. Anak muda,
Nona, datanglah dan duduklah. Paul Ye mengeluarkan beberapa bangku. Kalian semua ingin menyewa tambang ini? Jawab Dong Suebing. Itu benar, tapi itu tetap tergantung pada harganya. Sudah berapa lama Anda menyewa tambang ini? 1 tahun, 2 tahun, kata Ye Tua. Saya sudah menyewa tambang ini selama 1 tahun, dan masih ada sisa 5 bulan. Jika Anda semua tertarik untuk menyewanya selama 2 tahun, saya bisa pergi dan mengajukan perpanjangan setelah masa sewa saya habis. Ku Yun Xuan tidak mengatakan apapun karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga tidak tahu kenapa Xiao Bing ingin menyewa tambang itu, kata Dong Suebing. Kami berencana menyewanya selama 2 bulan. Berapa harganya? Ye Tua mengerutkan kening, 2 bulan. Itu terlalu pendek. Biasanya orang akan menyewa tambang tersebut selama bertahun-tahun. Waktu terpendek yang pernah dilihatnya juga 6 bulan. Tidak ada yang mau menyewanya selama 1 hingga 2 bulan. Kalau kalian semua menyewanya selama 5 bulan, saya bisa kasih harga yang bagus. Bagaimana kalau 4 juta? Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya banyak uang. Bagaimana kalau 1,5 juta RMB selama 2 bulan? Mustahil. Itu terlalu rendah. Aku mendengar tentang milikmu. Tidak ada satupun batu darah ayam yang ditemukan dalam 6 bulan terakhir. 1,5 juta adalah harga yang bagus. Bahkan jika tidak ada batu darah cewek, mungkin masih ada yang lebih dalam. Selain itu, Anda juga bisa menjual batu lain yang ditemukan di sana. Dong Suebing menjawab dengan tegas. Saya hanya ingin 2 bulan. Jika tidak, kesepakatannya batal. Paul Ye juga tahu bahwa tambang ini tidak berharga. Dia bahkan tidak bisa memulihkan kerugiannya jika terus menambang. Dia berpikir dan berkata, bagus 2 bulan. Tapi 1,5 juta itu terlalu rendah. Tidak mudah menemukan orang untuk mengambil alih tambang yang tidak berguna ini, 2 juta untuk 2 bulan. Ini adalah harga terbaik yang bisa kuberikan kepada Anda. Dong Suebing mengerutkan kening. Kalau tambang ini lebih bagus, bernilai 2 juta. Tapi milikku ini Ye Tua memotongnya. Saya akan menagih Anda lebih rendah untuk pekerja, mesin, dan transportasi. Anda semua bukan penduduk lokal, dan sulit bagi Anda semua untuk mempekerjakan pekerja di sini. Saya masih memiliki pekerja yang bekerja untuk saya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menenangkan seseorang untuk mengawasi mereka. Saya terkenal di sekitar sini, dan Anda dapat yakin. Dong Suebing memandang Ku Yun Xuan. Ku Yun Xuan tersenyum. Anda bisa memutuskan. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Oke, kata Dong Suebing, 2 juta RMB selama 2 bulan. Kapan kita bisa menandatangani kontraknya? Saya perlu berbicara dengan penduduk desa lainnya terlebih dahulu. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kami seharusnya bisa menandatangani kontrak malam ini. Dong Suebing tidak perlu menunggu sampai malam. Sore harinya, Ye Tua dan penduduk desa lainnya datang mencari Dong Suebing untuk menandatangani kontrak. Mereka nampaknya nekat membongkar tambang ini. Amerika menandatangani kontrak, mereka berdiskusi tentang gaji pekerja di kaki gunung, kata Dong Suebing. Bibi Xuan, pekerjakan seseorang untuk mengawasi tambang. Kami masih memiliki 700.000 RMB dan seharusnya cukup untuk pekerja, bahan peledak, dan transportasi. Hahaha, kita akan bisa membangun perusahaan besar setelah 2 bulan. Ku Yun Xuan masih ragu. Ini semua uang kami. Apakah Anda benar-benar akan menggunakan tambang ini? Milikku itu sepertinya Anda tidak bisa menilai tambang dari luarnya. Anda akan mengetahuinya setelah kami mulai menambang. Dong Suebing telah melihat banyak pecahan batu darah ayam dengan matanya. Mereka pasti akan mendapatkan jackpot kali ini. Beberapa hari kemudian, Dong Suebing kembali bekerja setelah perjalanan ke Zhejiang. Dong Suebing kelelahan. Ia tidak mengunjungi satupun tempat wisata di Linan selama beberapa hari di sana. Dia menghabiskan beberapa hari terakhir berkeliling tambang batu darah ayam, mempelajari cara menambang, dan nilai dari batu yang belum dipotong. Ia pun harus mengajukan permohonan bahan peledak kepada pihak berwenang setempat. Dia baru kembali ke Beijing sehari sebelumnya dan langsung tidur. Dia bangun jam 7 pagi ini dan berangkat kerja. Melihat semua stafnya tidak ada di dalam, dia memainkan minesweeper di kantornya. Bibi Xuan tidak kembali bersamanya. Dia tetap di Linan untuk mengawasi penambangan. Dering, dering, dering. Saat itulah staf tiba di tempat kerja ketika telepon Dong Suebing berdering.
Dia melihat nomor itu. Itu adalah Ku Yunsuan. Halo, Xiao Bing. Setelah persiapan selama beberapa hari, kami mulai menambang pagi ini. Salah satu penambang membuat lubang di dinding yang Anda perintahkan dan penerimaan di gunung tidak bagus, dan ada banyak gangguan, bahan peledak telah dipasang. Kami akan segera melakukan peledakan. Apakah memang tidak ada masalah? Kami telah menghabiskan puluhan ribu untuk tambang ini. Jika tidak ada batu darah ayam, 2,7 juta kita akan sia-sia. Dong Suebing juga gugup. Seharusnya ada batu darah ayam. Kamu masih sangat percaya diri kemarin. Kenapa kamu tidak terdengar begitu percaya diri hari ini? Hah, akan ada batu darah ayam di sana. Kalau begitu aku akan meledakkan bahan peledaknya. Oke, menjauhlah dan tutup matamu. Banyak penambang, termasuk penduduk desa tua dan Yetua, berdiri di luar tambang sambil memandangi mereka. Mereka berbicara satu sama lain. Ini adalah tambang baru, dan mereka belum menemukan batu berharga di sana. Kebanyakan orang di sana penasaran ingin melihat apakah ada batu darah ayam. Ini dimulai. Mundur, semuanya. Suasana tenang melalui telepon. Awan Dong Suebing mendengar detak jantungnya. Dia menutup jendela minesweeper dan menunggu. Ledakan. Ledakan keras terdengar melalui telepon. 5 detik kemudian 10 detik 15 detik Dong Suebing hanya bisa mendengar langkah kaki dan bergema di iPhone miliknya. Kedengarannya seperti seseorang sedang berjalan di dalam gua. Tiba-tiba terjadi keributan. Ku Yunsuan berteriak dengan penuh semangat. Xiao Bing, saya bisa melihat bebatuan dari ledakan itu. Itu adalah suara terengah-engah. Ah, darah. Semua batunya adalah batu darah ayam. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.